بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan kitab Ni'matul Ukhuwah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada adab yang kedua dari adab-adab persaudaraan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua adalah intiqa'ul ikhwan, menyaring, memilah-milah dalam mencari sahabat yang kita menjadikannya sebagai saudara-saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan bahwa dalam memilih sadiq atau akhun fillah bukanlah suatu hal yang mudah. Dibutuhkan kehati-hatian, sebab pergaulan akan memberikan pengaruh kepada sifat seseorang, tabiat seseorang, akhlak. Tergantung dari siapa yang dia jadikan sebagai teman. In kana syarran fayu'assiru syarra, wa in kana khairan fayu'assiru khaira. Kalau sahabat tersebut baik, maka akan memberikan pengaruh kebaikan pula. Namun kalau buruk, maka akan memberikan pengaruh keburukan. Sehingga seorang muslim hendaklah mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan berada di atas kebiasaan, berada di atas agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman, dengan siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya, yang dengannya dia sering duduk bersama, berjalan bersama, bersendagurau bersama. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memilih. Tidak setiap orang yang datang kepada kita lalu kemudian kita jadikan sebagai teman dekat. Lalu beliau berkata, hafizahullah ta'ala, wa yu'akkidu dhalika hadithu Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang menegaskan perkara tersebut adalah hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innama mathalul jalisis salih wal jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perumpamaan teman duduk yang baik, yang saleh, dan teman duduk yang buruk. Teman duduk yang baik itu perumpamaannya seperti hamilul miski, seorang yang membawa minyak kasturi, seorang yang membawa parfum sehingga dia mengeluarkan bau yang sangat harum sekali. Sedangkan perumpamaan teman duduk yang buruk, wa nafikhil kir, seperti tukang las yang mengeluarkan percikan-percikan api ketika dia sedang menjalankan tugasnya dalam keadaan kelas. Fahamilul miski imma ayyuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu. Adapun yang pertama, yang membawa minyak kasturi, ada kalanya dia memberikannya kepadamu. Dia memberikan sebahagian dari apa yang dia miliki dari wangi-wangian tersebut, sehingga seorang mendapatkan manfaat, mendapatkan harumnya. Wa imma an tabta'a minhu, dan ada kalanya kamu beli dari dia, kamu juga mendapatkan manfaat. Ini dalam keadaan bagaimanapun, bersahabat dengan orang yang saleh, duduk bersama dengan orang yang saleh, yantafi'u bihil muslim, seorang muslim pasti akan mengambil manfaat darinya, mendapatkan bahagian dari baunya yang harum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalkan al-jalisus salih, teman duduk yang baik, seperti seorang yang membawa wangi-wangian tersebut. Dia akan memberikan manfaat, dia akan memberikan faedah. Nah, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau kemudian dia tidak memberikan kepadamu wangi-wangian tersebut, kamu juga tidak membeli darinya, namun karena dia yang membawa wangi-wangian tersebut, engkau akan mendapati darinya bau yang harum, dan itu manfaat bagi kamu. Ya. Ini bagaimanapun keadaannya, berteman dengan orang yang saleh itu bermanfaat, sekecil apapun. Mungkin kamu mendapatkan satu faedah, mungkin kamu mendapatkan 2 faedah, 3 faedah, atau bahkan lebih. Dan di antara faedah tersebut adalah kamu tidak terjerumus dalam kesesatan, kamu tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena kamu bersama dengan orang yang baik, yang ketika engkau akan melakukan satu kejahatan, maka dia akan mencegah kamu, akan melarang kamu. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun seorang tetap akan mendapatkan manfaatnya. Wa nafikhul kir, sedangkan teman duduk yang buruk yang diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tukang las. Imma ayyahriqa thiyabak. Ada kalanya kalau kamu mendekat duduk bareng dengannya, dia akan membakar pakaianmu. Karena dia mengeluarkan percikan-percikan. Al-kir, kir itu ini percikan-percikan api. Wa imma an tajida minhu riham khabithah. Kalau pakaianmu tidak terbakar, ada kalanya engkau mendapati darinya bau yang busuk, yang tidak harum. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lihat perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat beliau dalam membimbing umatnya, mengarahkan umatnya kepada kebaikan. Maka beliau menjelaskan, barang siapa yang ingin baik, barang siapa yang ingin mendapatkan faedah,
mengambil manfaat, hendaklah dia mendekati orang-orang yang saleh. Seorang yang mengajak kepada kebaikan, seorang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menambah keimanan. Oleh karena itu masyhur dari ungkapan para ulama salaf dan juga diriwayatkan dari beberapa sahabat seperti Muadz bin Jabal radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, "Ijlis bina nu'min sa'ah." Duduklah bersama kami, kita beriman sejenak. Maksudnya menambah keimanan. Duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Kenapa? Karena duduk dengan orang yang baik, yang saleh. Minimal dia tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Itu di antara faedah mujalasatus salihin. Duduk bersama dengan orang-orang yang saleh. Ya. Kita kadang-kadang melihat ada seorang yang kita mengetahui kebiasaan dia. Dia sering melakukan hal-hal yang buruk. Dia sering melakukan kemaksiatan. Tapi ketika dia bersama dengan orang yang saleh, dia takut. Dia takut. Ya, takut diketahui perbuatannya. Dia akan berusaha menyembunyikan kesalahannya tersebut. Kenapa? Karena dia mengetahui ada yang akan menegurnya, bahwa temannya ini tidak akan membiarkan dia untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ini di antara faedah. Dalam hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan tentang orang yang membunuh 100 nyawa. Ketika dia bertanya kepada seorang alim, kata alim ini, tidak ada yang menghalangi engkau apabila engkau hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kampungmu ini kampung yang buruk. Kamu berangkat ke kampung fulan. Di sana ada kaum yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat pentingnya lingkungan. Pentingnya untuk dekat dengan orang-orang yang saleh. Itu akan terbimbing kita, terarahkan. Sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan orang yang buruk seperti nafikhul kir, tukang las. Apa faedahnya dekat dari tukang las? Ya, baunya tidak harum. Kalau mendekat bisa memudaratkan. Nah, bisa membakar baju, bahkan mungkin akan mengenai kulit kita, merusak kulit, dan hal-hal yang lain. Yani apapun keadaannya, kalau duduk bersama dengan orang yang saleh, orang yang buruk, orang yang sayyi, seorang tidak akan mendapatkan faedah. Seorang tidak akan mendapatkan faedah yang didapati baunya, yang tidak harum, yang khabith. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani kita mendengar dari dia kesesatan-kesesatan, yang kita ketahui dari dia perbuatan-perbuatan yang rendah, sehingga kita tidak mengambil faedah. Kalaupun kita tidak terpengaruh, kita melihat sesuatu yang buruk di hadapan kita terjadi. Kalau sampai kemudian kita tidak mengingkari kemungkaran, akan menjadi syaitan akhras. Jadi syaitan yang bisu. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, as-sakitu 'anil batil syaitan akhras. Orang yang diam dari kebatilan yang ada di hadapannya, itu adalah syaitan yang bisu. Nah, sehingga kita dituntut untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita mampu, alhamdulillah, kalau kita mampu mengajaknya kepada kebaikan. Tapi kalau kita yang terseret, waliyadzubillah. Nah, al-qulubu dha'ifah
wasyubahu khattafah. Hati itu lemah, sementara syubhat itu sangat mudah sekali menyambar. Lalu kata beliau hafizahullah, fa hadha at-tashbihul 'azim min tamam hirsihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi bitawjihiha ila al-khair wa tahdhiriha min asy-syarr. Maka penyerupaan yang sangat agung ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kesempurnaan semangatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada umatnya untuk membimbingnya kepada kebaikan dan memberikan peringatan kepadanya dari kejahatan. Fa innal mujalasata tuwallidul mujanasah. Al mujalasah tuwallidul mujanasah. Man jalas janas. Kata para ulama, al-mujalasah tuwallidul mujanasah. Duduk bersama itu akan melahirkan jenis yang sama. Ya, akan melahirkan jenis yang sama. Menjalas janas. Kalau seorang duduk dengan seseorang, sering bareng, sering duduk bersama, sering bercengkerama, itu mujanasah. Mesti satu jenis dia, satu spesies, ya, mesti itu. Nah, mesti ada penyerupaan, imma dari akhlaknya, ya, dari tabiatnya, mesti ada kesamaan. Nah, memberikan pengaruh yang sangat kuat sekali. Manjalas janas. Kama qila, sebagaimana yang disebutkan dalam syair, sahibtukum fazdattu nuran wa bahjatan wa man yashabit tayyibal mu'attara ya'baqu. Aku bersahabat dengan kalian, maka aku semakin bertambah cahaya dan penerangan. Dan barang siapa yang bersahabat dengan yang harum, yang mengeluarkan semerbak yang wangi, ya'baqu, maka akan melekat padanya. Ya, dekat dengan penjual parfum misalnya, kita dekat milih-milih parfum, itu mesti ada yang nempel. Kalau enggak ada, minimal kita mencium bau yang harum. Nah, wa man yashabit tayyibal mu'attara ya'baqu. Siapa yang berteman, bersahabat dengan yang harum, yang baik, yang mengeluarkan aroma, yang semerbak wangi, akan melekat padanya. Maka demikian pula lah seseorang ketika dia berteman dengan orang yang saleh, orang yang baik, ya, akan memberikan pengaruh yang baik pula. Nah, dan kalau dia terus menerus membiasakan dirinya duduk dengan yang saleh, itu dia akan terbiasa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan, kita melihat, ya, dan mungkin di antara kita ada yang terjadi pada dirinya sendiri. Ya, dahulu ketika dia tidak mengenal yang namanya ta'lim, pengajian, ya, duduknya dengan sembarang orang. Nah, teman dekatnya orang yang tidak jelas, orang yang baik, ya seperti itulah keadaannya dia. Kalau dia temannya dengan peminum khamr, ya tidak jauh dari situ. Kalau dia temannya dengan preman-preman, maka tidak akan jauh dari situ sifatnya dan tabiatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dia. Dia dekat dengan seorang, akhirnya dia tertarik dengan orang tersebut. Ternyata orang ini ngaji, senang dia. Maka ini tanda kebaikan. Tinggal perlu dibiasakan. Hadir di majelis ta'lim. Begitu hadir ternyata dia semakin semangat,
sehingga kesehariannya dia bertemu dengan orang-orang yang baik, min ahlil khair, masya Allah, terjadi perubahan. Ya. Yang tadinya haliq, tak punya jenggot, lama-kelamaan tumbuh, masya Allah. Ya. Yang tadinya tidak mengerti tata cara sholat, akhirnya jadi mengerti. Tanya 1, 2, 3 pertanyaan, diberi jawaban, dia amalkan, masya Allah. Dan begitu seterusnya. Ya. Kalau ini dibiasakan, akan terbiasa seorang di atas taatullah wa taatu Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Namun kadang-kadang di antara mereka ada yang masih belum bisa terlepas. Ya. Nah, kadang-kadang di antara orang-orang yang seperti ini, kalau semakin berkurang keimanannya dan jarang dia duduk dengan orang-orang yang saleh, lalu kemudian dia semakin mencondongkan dirinya kembali kepada kebiasaan yang lalu, ya kembali seperti dulu lagi. Nah, selama dia tidak berusaha untuk melepaskan diri dari teman-temannya yang buruk, al-mujalasah tuwallidul mujanasah. Ini kalimat yang penting, ma'asyiral ikhwah. Man jalas janas. Siapa yang duduk dengan seorang, itu akan menjadikan dia satu jenis dengan orang tersebut. Fa'alaina an nahrisa 'ala intiqa'il ikhwani salihin al-ma'rufin bihusni sirah wa salamatil mu'taqad. Maka hendaklah kita berusaha untuk menyaring ikhwan-ikhwan yang saleh, yang mereka benar-benar diketahui baik ya dalam perjalanannya, selamat dalam akidahnya, nah amalannya baik, manhajnya baik, lurus, istiqamah di atas al-haq, akidahnya lurus, jauh dari bid'ah, jauh dari penyimpangan. Maka itu tanda-tanda keselamatan. Oleh karena itu di antara tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada seorang, ketika orang ini mendapatkan bitanah salihah, teman yang saleh, teman yang baik yang menjadi teman dekatnya. Ini nikmat ma'asyiral ikhwah. Nikmatun minallah kubra. Nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan seorang yang hidup sendirian di sebuah kampung, ya, dia berusaha untuk menjaga akidahnya, menjaga manhajnya, tapi dia sendirian, tidak ada yang menemani. Itu terasa beratnya bukan main. Cobaan, ujian sangat berat. Berbeda keadaannya kalau kemudian seorang tinggal di sebuah kampung yang masya Allah di sana banyak ikhwan, salafiyin, ahlus sunnah, ya. Ketika imannya mulai melemah, itu dia akan dikuatkan dengan hadirnya ikhwan-ikhwan yang lain yang mungkin akan memberikan nasihat kepada dia, yang berziarah kepadanya, yang duduk bersamanya. Itu terasa. Nah, dan akan menguatkan dakwah, menguatkan semangat seseorang. Nah, tentu bukan dari manhaj ahlus sunnah mencari pengikut terbanyak. Itu bukan dari manhaj ahli sunnah. Nah, melihat dari kebanyakan orang-orang yang mengikutinya, bukan itu. Akan tetapi suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, besarnya jumlah itu akan memberikan pengaruh yang kuat. Apabila di sana di sebuah tempat berkumpul ya, para ikhwan dan mereka muta'awidun 'alal birri wat taqwa, saling bahu membahu, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, taqwa syaukatud da'wah, akan semakin menguat dakwah itu, akan semakin cepat menyebarnya. Nah, dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'an Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna ala fulanin laisu bi awliyai." Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya keluarga si fulan, mereka itu bukanlah wali-waliku. Mereka itu bukanlah penolongku. Innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Namun sesungguhnya waliku adalah Allah dan orang-orang yang saleh dari kalangan kaum mukminin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud dan dihasankan Al-Albani rahimahullah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taghi." Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah yang memakan makananmu itu kecuali orang yang bertakwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan juga dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Nah, perhatikan hadis ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jangan kamu bersahabat illa mu'minan, kecuali dengan seorang mukmin. Jangan bersahabat dengan orang yang kafir. Jangan bersahabat dengan seorang yang musyrik. Jangan bersahabat dengan al-ashrar, orang-orang yang jahat, yang fasik. Jangan. La tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah al-musahabah, bersahabat, sahabat dekat. Adapun dalam pergaulan secara umum, seorang bergaul dengan siapa saja. Dalam artian, ya, boleh seorang berbisnis dengan orang kafir, boleh seorang berbisnis dengan orang fasik, ya, dari kalangan orang-orang yang asyrar, boleh. Tapi tidak untuk dijadikan sebagai sahabat. Adapun kalau dijadikan sebagai sahabat, dijadikan sebagai teman dekat, maka jangan kamu bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, seorang yang taqi, yang secara zahir kita melihat kebaikan pada dia, akhlaknya baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan yang memakan makananmu itu kecuali orang yang bertakwa. Yang dimaksud di sini makanan khusus. Beda kalau misalnya seorang mengundang, ya, karena ada hajah, ada kebutuhan, walimahan. Ya tentu yang diundang sembarang orang, ya kan? Kita tidak mengenal mereka, diundang secara umum. Nasikahan, undang, walaupun kita tidak mengenal. Yang seperti ini tidak ada ikhtiar, dalam artian seorang tidak memilih. Tapi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah undangan khusus. Dia memanggil beberapa orang, fulan, fadhalu, ikhwan. Ana undang makan siang di rumah. Nah, undangan. Nah, yang seperti ini, ya, kalau orang itu dipanggil khusus menunjukkan ada kedekatan, iya kan? Karena kita tidak memanggil khusus mereka kecuali karena ada sesuatu. Ya, mungkin kita akrab dengan dia. Nah, panggilan yang khusus ini tentu akan menyebabkan adanya mujalasah, duduk bersama. Beda kalau secara umum walimahan misalnya, ya, dia di tempat lain, yang lain makan silahkan. Tapi kalau panggilan khusus, fulan, ana panggil, fadhal datang ke rumah.
panggil makan. Nah, tentu cara makan itu ada obrolan. Nah, ya, timbul keakraban, maka jangan memanggil sembarang orang. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan yang memakan makananmu itu kecuali orang yang bertakwa. Tentu yang dimaksud di sini adalah secara zahir. Adapun masalah apakah secara hakiki dia bertakwa, wallahu alam. Yang mengetahui yang terdapat di dalam hati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wan nahyu fil musahabati yashmalu an-nahy an musahabati ahli al-kaba'ir wal fujur. Larangan dalam bersahabat juga termasuk di antaranya adalah larangan untuk bersahabat dengan pelaku dosa besar, dengan orang-orang yang fajir, li'annahum irtakabu ma harrama Allah. Karena mereka melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa musahabatahum tadurru bid-din, dan bersahabat dengan mereka akan memudaratkan agamanya. Wa yashmalu an-nahya an musahabatil kuffar wal munafiqin wa kullu man hadda Allah wa rasulah, dan mencakup pula larangan dari bersahabat dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan setiap orang-orang yang memusuhi Allah tabaraka wa ta'ala dan rasulnya. Qala al-Khattabi rahimahullah mu'alliqan ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berkata Al-Khattabi rahimahullah ketika beliau menta'liq, menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ya'kulu ta'amaka illa taqi, dan janganlah yang memakan makananmu itu kecuali orang yang bertakwa. Kata beliau, innama jaa hadza fi ta'amid da'wah duna ta'amil hajah. Sesungguhnya hadis ini datang berkenaan tentang makanan ketika mereka itu diundang secara khusus, ta'amud da'wah. Bukan ta'amul hajah. Bukan makanan disebabkan karena ada keperluan. Jadi beliau membagi panggilan atau undangan itu menjadi dua. Ada yang merupakan da'watun khassah, ada juga yang sifatnya hajah. Ada kebutuhan seperti yang kita sebutkan tadi. Ada walimahan, undang. Maka ini ya tentunya tidak dipilih-pilih. Nah, acara nasikan undang. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah ta'amud da'wah, makanan dari undangan yang sifatnya khusus, ya. Wa dzalika li'anna Allah Subhanahu wa ta'ala qala, yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan orang-orang mukmin itu mereka memberikan makanan, padahal mereka suka dengan makanan tersebut, mereka berikan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Sedangkan dari tawanan ada orang-orang kafir. Ini berkenaan tentang apa? Ta'amul hajah. Ada yang butuh, kita kasih makanan, ya. Nah, ada keperluan buat perayaan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'lumun anna usrahum kanu kuffara ghaira mu'minin wala atqiya. Dan suatu hal yang telah dimaklumi dan kita telah mengetahui bahwa tawanan-tawanan mereka, tawanan-tawanannya kaum muslimin pada zaman itu adalah orang-orang kafir. Mereka bukan orang mukmin dan bukan pula orang-orang yang bertakwa. Wa innama hadzara sallallahu alaihi wasallam min suhbati man laysa bitaqi. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dari berteman dengan orang yang tidak bertakwa. Jadi panggilan khusus. Ya. Fadhal ya akhi, antum datang ke rumah, ada undangan, kita makan bareng. Nah, ini khusus.
ya, tidak bersifat umum. Maka jangan sampai yang memakan makanan kamu itu kecuali taqiyun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zajara an mukhalatatihi wa muakalatihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bergaul dengan orang yang tidak bertakwa, makan bersama dengan orang yang tidak bertakwa. Fa innal muta'amata tuqi'ul ulfata wal mawaddata fil qulub, karena sesungguhnya makan bareng itu akan memberikan pengaruh, ya, menjadikan mereka itu menyatu, ya, dan saling cinta di dalam hati-hati mereka. Perkataan Al-Khattabi ini disebutkan oleh pengarang kitab Aunul Ma'bud dalam kitabnya tersebut. Wa qad dzakara ahlul ilmi fi man tu'tharu suhbatuhu khamsu khisalin atau khamsah khisalin. Para ulama mereka telah menyebutkan tentang orang-orang yang lebih didahulukan, diutamakan untuk bersahabat dengannya. Ada 5 kriteria yang hendaklah dipenuhi kelima perkara tersebut. Apa kelima perkara itu? Ayyakuna aqilan, dia yang kita jadikan sebagai teman dekat itu berakal, ya, bukan orang yang kehilangan akal. Nah, kalau ada orang seneng gaulnya sama orang gila, gak jauh itu, gak jauh, walaupun doktor. Nah, hasanal khuluq, yang kedua akhlaknya baik. Ghaira fasik, bukan orang fasik, bukan orang yang gemar kemaksiatan. Wala mubtadi', bukan pula ahlul bid'ah, pelaku bid'ah, penyeru kepada bid'ah. Wala harisin 'ala dunya, bukan pula orang yang rakus dunia. Nah, ini 5 perkara ini. Yang pertama apa itu? Ayyakuna aqilan, berakal. Kedua, hasanal khuluq, akhlaknya baik. Yang ketiga, bukan orang fasik. Yang keempat, bukan dari kalangan mubtadi', ahlul bid'ah. Dan yang kelima adalah bukan dari harisu dunia, orang yang rakus kepada dunia. Lalu beliau jelaskan, beliau menjelaskan kelima poin ini. Ammal aqilu fadzalika likaunil aqli ra'sal mal, adapun orang yang berakal, ya, karena akal itu merupakan modal utama. Fala khaira fi suhbatil ahmaq, tidak ada kebaikan untuk berteman dengan orang yang tolol. Ahmak itu di atasnya jahil, ya. Apa ya? Ya itu tadi, ya. Tolol gitu ya. Nah, kalau jahil kan bodoh, ini tolol, ya. Nah, li'annahu kama yaqulu Ibnu Hibban rahimahullah kal hayyatis samma la yujadu 'indaha illa al-ladghu was-summu. Jadi tidak ada kebaikan berteman dengan orang yang tolol ini. Kenapa? Karena orang yang ahmak itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hibban rahimahullah, seperti ular, ya. Ular yang yakni ganas, ya. Hayatus somma, seperti ular ganas yang tidak didapati dari dia kecuali al-ladghu was-sum, ya. Sengatan dan racun. Itu aja kerjanya dia. Jadi memudaratkan ala kulli hal.
memudaratkan. Kenapa? Dikit-dikit nyengat, dikit-dikit racun. Berbahaya. Nah, ya, tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang ahmaq, yang balid, ya, yang kurang akalnya, yang kurang kedewasaannya. Nah, ya biasanya nampak orang-orang seperti ini keadaannya. Karena bodohnya dia tidak akan jadi ahlus sunnah. Ya. Kenapa ahmaq? Diberitahu, dinasihati, enggak. Ya. Kita berbicara ke timur, dia ke barat. Nah, enggak nyambung. Nah, yang seperti ini, ya, hilang persyaratan untuk kita jadikan sebagai akhun fillah, teman dekat karena Allah Subhanahu wa taala. Wa amma husnul khuluq fa huwa al-asas ba'da al-iman billah. Adapun kebaikan akhlak itu adalah pondasi utama setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Hazm yarhamahullah, berkata Ibnu Hazm, semoga Allah merahmatinya, man talabal fadail lam yusayir illa ahlahu. Barang siapa yang mencari keutamaan-keutamaan, maka dia tidak akan berjalan kecuali dengan orang yang memiliki keutamaan-keutamaan tersebut. Mau cari keutamaan, ya cari orang yang punya fadl, keutamaan. Ya. Mau cari keutamaan ilmu, cari orang yang punya keutamaan ilmu sehingga kita mendapatkan ilmu. Mau cari orang yang punya keutamaan dari sisi adab, akhlak, cari orang yang beradab, berakhlak. Kita dapat faidah dari akhlaknya. Nah, lam yusair ila ahlah. Orang yang mencari keutamaan, dia tidak akan berjalan kecuali dengan orang yang punya keutamaan itu. Walam yurafiq fi tilka at-tariq illa akrama sadiqin min ahli al-muwasati wal birri was sidqi wa husni al-ishrati was sabri wal wafa'i wal amanati wal hilm wa safa'i ad-dhamir wa sihhati al-mawaddah. Dan dia tidak akan berbarengan di jalan tersebut, yakni jalan untuk menuju kepada keutamaan, kecuali teman yang paling mulia. Siapa itu teman yang mulia, teman yang baik? Min ahlil muasa, ya, orang yang suka, ya, muasa itu seorang yang ringan tangan untuk memberikan bantuan kepada saudaranya. Nah, ya, ringan tangan. Dia suka membantu, apakah dari sisi tenaganya, ataukah dari sisi hartanya, atau dari sisi kebaikan-kebaikannya. Wal bir, orang yang baik, jujur, baik dalam pergaulan, sabar, senantiasa menunaikan janji, amanah, punya kelembutan, ya, hatinya baik, bersih, dan benar dalam kecintaannya. Dia cinta benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Mau cari keutamaan, ya cari jalan bersama orang yang punya keutamaan. Nah, tidak mungkin seorang itu mau mendapatkan ilmu jalannya dengan orang yang bodoh. Gimana itu? Ya. Mau dapat ilmu, caranya gimana? Ya jalan dari satu masjid ke masjid yang lain, khuruj 3 hari, 10 hari, tapi gabungnya sama orang-orang yang bodoh. Faqidu syai' la yu'ti. Orang tidak punya sesuatu, dia tidak akan bisa berikan itu kepada orang lain. Orang asalnya jahil. Bisakah orang jahil itu bisa memberikan ilmu kepada yang lain? Mustahil, enggak mungkin. Ya, tapi katanya nanti kita dapat ilmu setelah
jalan-jalan itu. Ilmu kok dicari dengan cara jalan-jalan. Innamal ilmu bitta'allum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu dengan belajar. Bukan dengan bertamasya jalan-jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Belajar, duduk. Nah. Ya kalau masalah ilmu nekat ya mungkin mereka punya. Ilmu nekat punya mereka. Nekat, datangi fulan. Nanti diusir. Gampang, nekat dulu. Nah ini punya mereka. Tapi kalau ilmu, nah, tidak mungkin. Ya apalagi kalau mereka sampai ditanya-tanya. Ya, dan itu yang banyak terjadi. Nah, Allahul Musta'an. Ya. Dianggap bahwa kalau seorang itu sudah 4 bulan keliling ke sana kemari, pulang sudah alim minal ulama, faqihul fuqaha. Ya, jadi mufti. Sorbannya tambah besar. Nah, iya kan? Banyak yang seperti ini keadaannya. Ya namanya orang awam lihat, masya Allah fulan tiap hari di masjid dari sholat subuh terus duduk terus sampai waktu duha. Siang hari juga lebih dahulu datang ke masjid. Masya Allah tawadhu. Ya mereka lihat dari sisi ini. Nah, mereka tidak mengerti yang mana yang namanya ilmu. Siapa itu ahli ilmu, mereka tidak mengerti. Nah, sehingga banyak orang-orang yang subhanallah terpengaruh ya, dan tertipu dengan bentuk secara zahir dari sebagian mereka yang jahil. Wa qala Ibnu Hibban yarhamuhullah, berkata pula Ibnu Hibban, semoga Allah merahmatinya, al-aqilu la yu'akhi illa dha fadlin fil ra'i wad-din wal-ilm. Orang yang berakal dia tidak akan mencari saudara, mencari teman kecuali orang yang punya keutamaan dari sisi pandangan dia, berpemikiran, agamanya, ilmunya, wal akhlaqil hasanah, akhlak yang bagus, dza aqlin, punya akal. Yang dimaksud punya akal ini yakni ya, dia suka mengemukakan pemikiran-pemikiran yang bagus, yani tidak nyeleneh. Nasya'a ma'as salihin, dia tumbuh bersama dengan orang-orang yang saleh. Lianna suhbata balidin nasyaza ma'al uqala khairun min suhbati labibin nasya'a ma'al juhal. Perhatikan nih kata Ibnu Hibban. Karena berteman dengan orang bodoh ya, yang nyeleneh, tapi dia gabung dengan orang-orang yang berakal, itu lebih baik dari berteman dengan orang yang berakal yang tumbuhnya di tengah orang-orang yang jahil, gaulnya bersama dengan orang-orang jahil. Orang bodoh ya, kumpulnya setiap hari kumpulnya dengan orang-orang yang uqala, yang berakal, yang berpemikiran bagus. Wahum ahlus sunnah ya. Orang bodoh ini akan tergiring ya, akan terarahkan dengan kumpulnya dengan orang-orang yang baik itu ya. Balid, walaupun dia misalnya tidak mampu memahami dalil ya, nggak tahu dia ya, tapi dengan kebersamaannya, lingkungannya bersama dengan orang-orang yang berakal, orang-orang yang bertakwa, yang akhlaknya baik, itu akan ya terbimbing orang yang bodoh ini. Nah, mungkin sulit bagi dia untuk belajar memahami dalil, tapi yang dia lihat adalah kebaikan. Yang dia lihat adalah kebaikan, sehingga dia mengerti mana yang halal, mana yang haram. Walaupun dia tidak mengerti dalil karena bodohnya dia, tapi ada yang membimbing dia. Nah, ada yang membimbing sehingga dia tahu ini halal, ini haram. Ini orang yang beri. Bersahabat dengan orang seperti ini itu lebih baik ya, lebih baik. Kenapa? Daripada bersahabat dengan orang yang berakal tapi
seringnya ngumpulnya sama orang-orang yang jahil. Nah, LC, S1, S2, MA, doktor, kumpulnya sama orang-orang bodoh. Ya. Nah, orang-orang bodoh ini, ya, ketika mereka mengetahui si fulan ini punya ilmu, itu diangkat-angkat. Nah, masya Allah Syekh, ya, masya Allah, ilmunya banyak, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Akhirnya kepala dia jadi besar. Nah, besar kepala dia. Nah, apalagi diangkat-angkat, lulusan ilmu hadis. Berarti antum masya Allah jadi muhaddisnya kita ini. Nah, ada orang lulusan Jami'ah Islamiyah, lulusan dari Kuliatul Hadis, pulang ke Indonesia kumpul sama Jama'atut Tabligh. Ya, orang-orang tabligh bilang itu muhaddisnya Jama'atut Tabligh. Ya. Nah, tapi berita terakhir katanya orang ini akhirnya didepak juga, nggak dipakai lagi. Nah, Allahul Musta'an. Boya pulang kumpul dengan orang-orang yang berakal, ya, sehingga ilmunya itu bermanfaat. Jangan dia pulang lalu kemudian dengan alasan untuk memperbaiki dari dalam, ikut bersama khuruj wa dukhul bersama dengan mereka, ya, tidak akan bisa berubah. Atau dia yang berusaha untuk menasihati itu yang akan berubah. Adapun prinsip mereka itu tidak akan berubah dari dulu hingga sekarang. Ya. Kalau berubah bukan tabligh namanya. Al-usulul ishrun itu tidak akan berubah dari dulu hingga sekarang. Nah, siapa di antara antum yang pernah jadi tabligh 10 tahun yang lalu, sekarang antum datang lihat ajaran dan amalan mereka sama seperti yang dulu, tidak ada perubahan. Apa yang ditambah, apa yang dikurangi, apa yang tidak disentuh sama sekali, itu tidak akan ada penambahan. Ya, 6 karakter yang dikatakan oleh mereka 6 karakter sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan berubah dari dulu hingga sekarang. Ya, kalau antum ketemu mereka tetap saja 6, tidak pernah jadi 7, 8, 10, nggak ada. Tetap saja 6, karena memang itu sudah berasal dari muassisnya, dari pendirinya, dari tokohnya, tidak akan bisa berubah. Lah, terus faedah apa untuk ikut bersama mereka? Naam, dahulu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ya, silahkan antum ikut bersama Jamaah Tabligh min babin nasihah, untuk menasihati mereka, ya, agar kemudian mereka meninggalkan bid'ah, kemungkaran-kemungkaran, kebid'ahan, amalan-amalan yang tidak ada dalilnya mereka tinggalkan. Nah, akan tapi setelah itu Syekh Abdul Aziz bin Baz mengeluarkan fatwa yang berikutnya, bahwa tidak ada faedah, ya, ikut bersama dengan mereka. Mereka tidak akan berubah, bahkan yang menasihati ini yang akan berubah. Nah, dan begitulah keadaannya. Tidak akan ada perubahan. Kumpul bersama dengan orang-orang yang jahil, ya, yang dahulu amirul jamaah jahil, sekarang tetap saja dia jahil. Selama dia masih berada dalam kandang Jama'atut Tabligh, la yazalu ala jahlihi ma yataghayyar abadan. Tidak akan terjadi perubahan. Naam. Nasihat kepada kaum muslimin bahwa tidak ada faedah bersama dengan orang-orang yang jahil. Ya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah. Walikai ta'rif hal man tusahib dzu akhlaq. Nah, sekarang kata beliau, agar kemudian kamu bisa mengetahui apakah yang kamu jadikan sebagai teman itu punya akhlak atau tidak. Gimana caranya? Kita ingin bersahabat dengan fulan, tapi kita ingin tahu, jangan-jangan salah langkah nih. Jangan-jangan dia tidak berakhlak. Gimana cara kita mengetahui si fulan punya akhlak, si fulan akhlaknya baik? Unzur man yusahibu ghairuka.
perhatikan. Siapa selain kamu yang bersahabat dengannya? Siapa selain kamu yang bersahabat dengan orang ini yang hendak kamu jadikan sebagai teman dekat kamu? Cari dulu, cari tahu dulu dengan siapa dia biasanya akrab ya. Nah, mungkin kita melihat bertemu dengan seorang masya Allah kelihatan jenggotnya panjang, tidak musbil, pakai jubah, kopiah. Ahlus sunnah ini. Nah, biasanya begitu ya. Ini ahlus sunnah ini sudah. Nah, sebentar, jangan dulu. Lihat biasanya dia berjalan dengan siapa? Siapa teman akrabnya? Siapa teman-teman? Di mana biasanya dia berkumpul? Nah, ada sebuah acara yang diadakan oleh sebuah perkumpulan ya, MMI, Majelis Mukharribin Indonesia. Nah, kumpul. Si fulan hadir di situ. Ya, hadir dalam acara itu, seminar kah atau apa? Pergantian pemimpin kah? Hadir si fulan ini. Berarti dia tidak akan jauh dari orang-orang tersebut. Tak akan jauh. Pemikirannya kurang lebih. Nah, hati-hati. Seseorang itu akan dinilai dengan temannya. Siapa dia? Bisa diketahui dengan siapa biasanya dia berjalan. Siapa teman akrabnya. Nah, faqadiman qila, dahulu dikatakan, qul liman tusahib ukhbiruka man anta. Dahulu di kalangan para ulama dahulu ya, ada kalimat yang masyhur. Katakan kepadaku siapa temanmu, saya akan mengabarkan siapa kamu. Ya. Katakan padaku, kamu berteman dengan siapa? Saya akan kabarkan siapa kamu, bagaimana akidah kamu, bagaimana manhaj kamu. Nah, makanya biasanya kalau dalam berkenalan itu, ya, itu ini merupakan sisi penting nih. Ya. Mungkin awalnya siapa nama ya akhi, mungkin kita kadang-kadang berjalan sebuah tempat ya, ketemu di pasar kah, atau ketemu di bandara, ketemu dengan seorang secara zahir sunnah. Nah, siapa ya akhi? Nah, tinggal di mana? Nah, ya, kelihatannya antum suka ngaji. Ngajinya dengan siapa? Ini sudah. Ketika dia menjawab fulan, kelihatan. Oh, ini pasti dari mereka. Iya kan? Betul, nggak bisa diingkari. Nah, walaupun kadang-kadang ada yang berusaha menyembunyikan. Nah, ketika terjadi obrolan, orang ini curiga, ini jangan-jangan, gitu. Orang yang biasa ngaji di Ibnu Qayyim kelihatannya ini orang, maka dia berusaha memiripkan dirinya. Ya. Oh, ana juga muridnya fulan misalnya, ya, dipaksakan gitu. Karena kebetulan yang dihadapi ya orang yang berlainan arah dengan dia. Nah, tapi begitu ketemu dengan jenisnya dia, spesiesnya dia, sudah keluar semua, ya. Yang unek-uneknya itu, yang tadi tersimpan keluar semua. Nah, wa qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, orang-orang bijak, i'rif akhaka bi akhika qablak. Kenalilah saudaramu dengan saudaranya sebelum kamu. Nah, kenalilah saudara kamu. Yani kalau kamu ingin mengenal siapa orang yang hendak kamu jadikan sebagai teman, sebagai saudara, maka kenalilah dia dengan teman-teman sebelum kamu.
sebelum kamu bersahabat dengan dia, dengan siapa dia berteman. Wa qala Arabi, berkata seorang Badui, ya, i'rifin nasa bi ikhwanihim, kenalilah manusia itu dengan teman-teman mereka, saudara-saudara mereka. Wa qala syair, berkata seorang penyair, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi, wa sahib ulit taqwa tanal min tuqahumu, wa la tashabil arda fatarda ma'ar radi. Tentang seseorang, jangan kamu tanya tentang dia, tapi tanya siapa temannya. Karena setiap teman, ketika dia berteman dengan seorang, maka dia akan mengikuti siapa temannya tersebut. Dan bersahabatlah kamu dengan orang-orang yang bertakwa, engkau akan mendapatkan dari ketakwaan mereka. Dan janganlah engkau bersahabat dengan orang yang rendah, maka kamu pun akan menjadi rendah. Orang yang buruk, kamu pun akan menjadi orang yang buruk. Wa idza aradta aidan an ta'rifa akhlaqa man tusahib fasafir ma'ahu. Nah, ini juga cara yang lain bagaimana cara mengenal akhlak seseorang. Kalau tadi disebutkan yaitu dengan melihat siapa teman-teman yang lain selain kamu. Maka ini ada cara yang lain, kata beliau. Jika engkau hendak mengetahui pula akhlak orang yang engkau bersahabat dengannya, safar bersamanya. Safar bersama dia. Bepergian bersama sebuah tempat, ya. Kita ingin dekat dengan si fulan, cari kesempatan, ya, untuk bisa safar bersama dia. Kita berangkat ke fulan, misalnya ke negeri ini atau ke kampung ini. Nah, tidur bareng bersamanya, tinggal duduk bersamanya, jalan bersamanya, 1, 2, 3 hari, sepekan. Nah, safar. Kenapa? Fasafaru yusfiru an haqa'iqin nufus. Sebab dengan perjalanan itu, safar tersebut itu akan membongkar hakikat-hakikat dari jiwa-jiwa manusia. Sebab safar itu asal kata dari yakni yusfir, ya, membongkar, menyingkap sesuatu. Nah, oleh karena itu para ulama terdahulu mereka kalau kemudian ada seorang ditanya tentang si fulan, lalu dia mengatakan, fulan itu thiqah, terpercaya dia dalam meriwayatkan hadis, ya. Lalu dia ditanya, apakah engkau pernah safar bersama dia? Tidak. Apakah kamu tahu keluar masuknya dia? Tidak. Berarti kamu nggak tahu dia. Ya. Kalau hanya sekedar ketemu di masjid, ngobrol di masjid, itu belum bisa untuk mengukur keadaan seseorang. Ya. Belum bisa. Sampai kapan? Sampai dia mengetahui madkhaluhu wa makhrajuhu, ya, masuk dan keluarnya dia, yakni sering bersama dengan dia atau safar bersamanya. Walihada kanatil Arab taqul as-safaru mizanu qaum. Oleh karena itu orang-orang Arab mereka mengatakan bahwa safar itu adalah timbangannya satu kaum. Nah, timbangannya satu kaum. Itu akan muncul semua biasanya. Yang namanya safar, as-safaru qit'atun minal azab. Ya. Bahagian dari siksaan. Safar tersebut itu terlihat. Orang ini sabar enggak? Ya. Atau jangan-jangan dia mengalami keluhan sedikit, ya tadajjar, sudah mengeluh. Ya. Dari situ ketahuan. Orang ini pemarah, orang ini penyabar, orang ini lembut, orang ini keras, ya, orang ini suka mukul, orang ini. Itu ketahuan dari safar. Nah, ya, mau bersahabat dengan seorang misalnya, orang ini mau berangkat ke Jawa, ke Surabaya, kesempatan, berangkat bersama dia.
Nah, mau lebih jelas lagi keadaannya, naik kapal Pelni. Kalau naik pesawat kan sebentar, tidur langsung nyampe. Tapi naik kapal Pelni coba, itu kelihatan semua itu. Nah, kelihatan semua kebiasaan dia, ya. Nah, li'annahu yusfiru an katsirin min akhlaqihim wa tabai'ihim, karena itu akan menyingkap sekian banyak dari akhlak dan tabiat-tabiat mereka. Nah, berkata penyair, ublur rijala idza aradta ikha'ahum wa tawassamanna umurahum wa tafaqqadi. Ujilah orang-orang tersebut apabila engkau hendak bersahabat dengan mereka, dan berfirasatlah, ya, berfirasatlah terhadap perkara-perkara mereka, dan betul-betul hendaklah engkau memeriksa, ya, ini betul-betul engkau perhatikan. Ini jangan safar. Kalau memang benar kita ingin mengetahui bagaimana akhlak si fulan, jangan dalam perjalanan itu masa bodoh dia dengan temannya. Nah, capek tidur sendiri terus, nggak perhatian dengan temannya. Kata beliau, perhatikan, ya. Tawassamanna umurahum wa tafaqqadi. Perhatikan, berfirasatlah terhadap urusan-urusannya dia, amalan-amalannya dia, dan berusaha mencari tahu. Fa idza dhafirta bidil amanati wat tuqa nabihil yadaini qariri ainin fashdudi. Maka apabila engkau telah mendapatkan keberuntungan bertemu dengan orang yang amanah dan bertakwa, mulia kedua tangannya, yakni dia dermawan, qariri ainin, dan menyenangkan, ya, membahagiakan karena dia bertakwa, fashdudi, maka peganglah dengan erat-erat, jangan kamu lepaskan lagi. Itu berarti menunjukkan bahwa dia adalah teman yang baik. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kita dianjurkan untuk memilih orang yang punya akhlak dalam bersahabat. Dan cara mengetahui orang ini akhlaknya baik atau tidak, beliau menyebutkan dua cara. Yang pertama, antum ngantuk. Yang pertama tadi, bukan antum. Antum, yang punya anak. Iya, menanyakan siapa temannya. Yang kedua, akhi, antum. Yang kedua gimana? Boleh lihat buku? Besok baru nggak boleh. Antum yang depan anak muda ini. Safar. Nah. Kemarin itu ada daurah banyak yang safar, ya. Yang daurah di Jawa, ada sekelompok ikhwan safar bersama itu, mereka sudah saling mengetahui akhlak itu. Baik. Wa ammal fasiqu. Sekarang orang fasik. Kenapa kita tidak dianjurkan bersahabat dengan mereka? Fali annahu sariq. Karena dia itu pencuri. Fasik itu. Yasriqu min dinika qabla an yasriqa min akhlaqik. Dia akan mencuri agamamu sebelum dia mencuri akhlaknya kamu. Ya. Ini orang soleh, orang baik. Mau berteman dengan seorang, ternyata yang diajarkan sebagai teman ini fasik, pencuri. Dia bisa mencuri apa saja dari orang ini. Akhlaknya dicuri sehingga dia menjadi fasik sama dengan dia. Agamanya dicuri sehingga dia juga meninggalkan ketaatan sama dengan orang tersebut. Pencuri. Ini pencuri yang paling berbahaya. Kalau yang dicuri itu harta ringan, ya. Kalau yang dicuri harta ringan, sengsara masih di dunia. Tapi kalau yang dicuri itu akhlak,
yang dicuri itu agama, sehingga menjadi fasik waliyadzubillah. Kesengsaraan dunia dan akhirah. Kesengsaraan dunia dan akhirah. Ya. Mungkin bagi dia merasakan kenikmatan sesaat. Nah. Dan subhanallah betul-betul memberikan pengaruh. Ya. Mungkin pada awalnya dia mengatakan, wah saya tidak mau itu, saya nggak biasa. Tapi lama-lama jadi biasa. Nah, melihat lingkungannya orang-orang yang seperti ini, ya. Lingkungannya, teman-temannya peminum khamr misalnya, ya. Dia berusaha dekat. Awalnya dia baik, dia sering hadir di masjid. Nah, mungkin hari pertama, hari kedua dia masih bisa bertahan, ya. Tapi mungkin dari yang lain ngejek. Wah, kamu bukan laki-laki, masa minum air gini aja nggak berani. Nah, akhirnya tertantang dia. Ya. Lama kelamaan akan terpengaruh. Kalau dia tidak segera menjauh, dia akan terjatuh. Allahumma musta'an. Fakaifa tu'thiru suhbatahu wa huwa yataghayyar bitaghayyuril aghrad wal ahwa. Maka bagaimana mungkin engkau mengutamakan bersahabat dengan dia padahal dia itu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan hawa nafsunya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-aqibu la yusahibul ashrar. Orang yang berakal itu tidak bersahabat dengan orang-orang yang jahat. Lianna suhbata sahibis su' qita'atun minan nar. Karena bersahabat dengan orang yang jahat itu adalah potongan dari neraka. Tuqibud dhaghain, itu akan mewariskan kedengkian-kedengkian. La yastaqimu wudduh, tidak akan lurus dan tidak akan tulus kecintaannya. Wala yafi bi ahdi, dan dia tidak akan menunaikan janjinya. Wa inna min sa'adatil mar'i khisalan arba'a. Sesungguhnya di antara kebahagiaan seseorang ketika dia memiliki 4 perkara. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hibban ini. Di antara kebahagiaan seseorang adalah 4 perkara. Antakuna zaujatuhu muwafiqatan. Kalau istrinya sejalan dengan dia. Karena kalau sejalan tidak akan pernah terjadi pertengkaran. Ya, selalu sepakat. Suami mengatakan A, kata istri, iya. Betul. Memang begitu. Suami mengatakan B, kata istri, iya B. Nah, dia selalu sepakat, selalu sejalan, sepemikiran. Ya. Nah, ini termasuk kebahagiaan. Sebaliknya kalau istri itu jadi teman perangnya dia, ya. Setiap masuk rumah perang dunia pertama, masuk rumah lagi perang dunia kedua. Nah, ini sulit terasa. Hidup itu rasa sempit. Allahumma musta'an. Wa waladuhu abrara. Yang kedua, anak-anaknya itu baik, soleh. Nah, wa ikhwanuhu salihin, saudara-saudaranya orang-orang yang soleh. Ini ketiga. Wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Rezekinya, mata pencahariannya itu ada di kampungnya. Ada di kampungnya. Karena kalau di kampungnya nggak kemana-mana, dia nggak jauh, ya kan. Beda kalau jauh, 2 pekan kerja, 2 pekan off. Nah, waduh, sulitnya bukan main. 2 pekan harus meninggalkan keluarga. 2 pekan harus meninggalkan kampung. Itu kalau 2 pekan, kalau 3 bulan misalnya. Kalau sampai sekian tahun kerjanya di Arab Saudi, jadi TKI. Nah, pulangnya baru ya mungkin setahun, bahkan mungkin lebih. Aduh, itu suatu hal yang sangat menyedihkan. Wa kullu jalisin la yastafidu minhu al-mar'u khairan
takunu mujalasatul kalbi khairan min isyratihi. Perhatikan perkataan Ibnu Hibban. Setiap teman duduk, setiap sahabat yang seseorang itu tidak mendapatkan faedah dari dia, ya, tidak mendapatkan kebaikan dari bergaul dengannya, maka duduk dengan anjing itu lebih baik daripada bergaul dengan orang itu. Duduk dengan anjing mending daripada bergaul dengan orang kita tidak mendapatkan faedah kebaikan. Ya. Nah, kalau duduk dengan anjing paling yang dilihat anjing, ya wajarlah, hewan kan. Hewan asalnya memang dia berasal dari hewan. Tapi kalau manusia yang bergaya hewan tidak wajar. Nah, ya. Sehingga kata beliau dengan anjing itu lebih baik. Nah, karena kalau dengan anjing, orang yang duduk di dekat anjing itu dia sudah tahu bahwa di depan dia ini anjing, ngapain dia ikut-ikutan meniru akhlaknya, meniru gayanya, iya kan? Anjing kok, ya, binatang yang rendah. Oleh karena itu di antara caci makian orang, ya, kalau dia marah caci maki pada orang itu kata-kata anjing ini kadang-kadang keluar. Nah, menunjukkan rendahnya. Tapi kalau manusia, ya, manusia bergaul dengannya, dia tidak tahu bahwa orang ini jelek. Ya, dia menyangka baik-baik saja. Maka tanpa terasa dia ikut dengan akhlaknya, gayanya, cara-cara dia hidup. Seperti itu. Wa man yashab sahibas su' la yaslam. Barang siapa yang bersahabat dengan orang yang buruk, tidak akan selamat dia. Kama anna man yadkhul madakhilas su'i yuttaham. Sebagaimana orang yang masuk ke tempat-tempat yang buruk, tertuduh dia. Tertuduh. Itu pasti itu. Nah, tertuduh. Kita lagi jalan terus lihat ada seorang, ya, Masya Allah jenggotan, pakai gamis, keluarnya dari tempat disko. Ini aneh ini orang ini. Nah, yuttaham, mesti ada kecurigaan. Ngapain ini orang? Ya, dia masuk ke madkhalas su'. Nah, ya. Oleh karena itu menghindar diri dari musahabatus su' wa dukhulu majalisis su'. Ini adalah perkara yang dianjurkan. Ya. Bersahabat dengan orang-orang yang buruk, menjauhkan diri dari orang yang buruk dan tempat-tempat yang jelek. Nah, sebab mau tidak mau seorang akan tertuduh. Nah, polisi merazia misalnya sebuah tempat, ya, di situ ada perkumpulan orang-orang memakai sabu-sabu, yang satunya kelihatan Masya Allah pakai kopiah. Dia mengatakan, saya tidak melakukan, saya hanya nemeni saja, ya, akan tertuduh itu. Nah, dia diketahui ada di situ, dan begitu seterusnya, ya. Nah, orang yang membantu kaum khawarij dalam melakukan pengeboman itu akan tertuduh, ya. Berkata penyair, wa ahwa minasyubbani kulla mujannabin 'anil lahwi miqdaman ila kulli ta'ati. Dan aku menyukai dari para pemuda, dari setiap orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang melalaikan dan senantiasa mendekatkan diri kepada ketaatan. Akhu iffatin an kulli syai'in muharramin wa dhu raghbatin fima yaqudu li jannati. Saudara yang senantiasa memelihara kehormatannya dari segala sesuatu yang diharamkan dan senantiasa dia terdorong untuk membimbing memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Tamassak bihi in talqahu ya akhat tuqa tamassuka dhi bukhlin bitibrin wa fiddatin. Maka peganglah dia
Yani apabila engkau telah bertemu dengan seorang yang saleh, peganglah dia. Apabila engkau bertemunya, wahai saudaraku yang bertakwa, seperti orang yang kikir yang berusaha menahan emas dan peraknya. Ini kalau sudah bertemu dengan orang yang baik, akhlaknya baik, dari ahlus sunnah, jujur, amanah, ya, maka jangan kamu lepaskan dia. Ini menunjukkan bahwa engkau mendapatkan kebaikan ketika bersahabat dengannya. Baik, saya kira sampai sini insyaallah yang kita sebutkan. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi